Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Raisa, NPM 2335048 dari Universitas Batu Raja. Program Studi Informatika, kelas A42. Baiklah, sebelumnya saya di sini akan membagikan tutorial cara penghitungan metode SAW atau Simple Adaptive Awakening. Baiklah, kita akan memakai contoh pemilihan barang sepatu menggunakan metode SAW. Di sini ada contoh-contoh untuk kandidat sepatu, terdiri yaitu ada Nike, Puma, Adidas, dan Vans. Dan dari pemilihan ini, kita menetapkan 4 karakteristik sebagai pacuan untuk menentukan kepantasan masing-masing pemilihan barang, seperti harga, kenyamanan, kualitas, dan ketahanan, ketersediaan dan penggerakan metode, dan juga kita sudah mengambil beberapa nilai yang kita ambil dari konsumen pembeli barang tersebut. Nah, di bawahnya itu ada normalisasi. Normalisasi itu sendiri adalah proses pengskalaan nilai atribut agar memiliki rentan yang sama. Hal ini penting karena metode SAW menghitung nilai total bobot dari setiap alternatif. Tanpa normalisasi, atribut dengan skala yang lebih besar akan mendominasi penghitungan, meskipun bobotnya sama itu lebih kecil. Dengan kata lain, normalisasi memastikan bahwa semua kriteria memiliki kontribusi yang setara dalam perhitungan nilai-nilai total. Lepas dari kata skala, pengukurannya tanpa normalisasi kriteria dengan skala yang lebih besar akan mendominasi hasil akhir sehingga keputusan yang diambil mungkin tidak optimal. Nah, di samping sini ada tabel perbandingan. Tabel perbandingan sendiri dilakukan setelah proses normalisasi. Nilai-nilai normalisasi yang ternormalisasi dan setiap alternatif pada setiap kriteria yang dikalikan dengan bobot masing-masing. Hasil perkalian tersebut kemudian dijumlah untuk setiap alternatif menghasilkan nilai total. Untuk setiap alternatif perbandingan antara alternatif kemudian dilakukan dengan berdasarkan nilai-nilai total. Alternatif dengan nilai total tertinggi dipilih sebagai alternatif terbaik. Singkatnya, perbandingan dalam SAW adalah perbandingan nilai total bobot dari alternatif. Baiklah, mungkin kita langsung saja ke normalisasi datanya ya teman-teman. Untuk memulainya, awal-awal di sini kita klik di bagian Nike. Yang ini ya teman-teman. Lalu di sini kita ketik sama dengan if buka kurung, lalu kita ke benefit. Jika benefitnya sudah muncul, lalu kita klik Fn F4 secara bersamaan. Kita sama dengan, lalu tanda kutip benefit, tanda kutip lagi, kita titik koma. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke bagian Nike yang di sini. Kita garis miring, kita tekan max. Lalu kita blok keseluruhan dari Nike sampai ke Vans. Jika sudah kita ketik Fn F4 secara bersamaan untuk mengunci ya teman-teman. Lalu tutup kurung kembali, titik koma lagi, lalu kita ketikkan min. Sama, kita ulangi lagi, kita blok dari Nike sampai ke Vans.
sudah diblok, kita F4 kembali, tutup kurung, lalu kita garis miring, kita kembali ke Nike, nah di sini kita sudah melihat poin dari Nike. Untuk melihat poin dari poin yang lainnya untuk Puma, Adidas, dan Vans, karena kita tadi kodenya untuk keseluruhannya ya, langsung kita tap di bagian Nike, kita blok kursornya di ujung sini ya teman-teman, sampai muncul tanda plus seperti ini. Lalu kita klik di bagian kiri, kita blok sampai ke bawah. Muncul ya teman-teman nilainya untuk Nike, Puma, Adidas, dan Vans. Untuk bagian penampilan, untuk yang lainnya kita bisa langsung sama caranya. Kita klik di bagian Nike sampai muncul tanda plus, lalu kita blok seperti ini ya teman-teman. Oke, di sini normalisasinya sudah selesai teman-teman. Kita bisa langsung lanjut ke perbandingan. Bisa kita mulai dengan sama dengan, lalu buka kurung. Kita langsung klik ke bobot yang ini, kita F4, lalu kita kalikan dengan nilai yang di bawahnya, lalu tutup kurung, kita tambah dahulu, lalu buka kurung lagi, kita klik bobot yang kedua, kita F4 lagi, terus kita kalikan dengan nilai yang di bawahnya. Pokoknya sampai terakhir kita lakukan hal yang sama ya. Kita tambah lagi. Nah, jika sudah selesai sampai di bagian royalitas, kita langsung enter saja untuk keluar poin yang ini. Nah, langsung muncul semua ya teman-teman untuk total normalisasi yang kita lakukan tadi. Setelah normalisasi di sini, kita langsung mencari pemenang pemilihan jenis sepatu untuk pelanggan. Sama dengan, lalu kita cari rank AVG ini yang teman-teman. Lalu kita klik di bagian total, terus titik koma, kita blok keseluruhan dari Nike sampai ke Vans. Kita F4, tutup kurung, dan kita enter. Kita klik di bagian Nike, kita blok sampai ke bawah. Di sini sudah ketemu ya teman-teman. Ternyata pemenang untuk pemilihan jenis sepatu untuk pelanggan itu sepatu Adidas. Mungkin begitu saja ya teman-teman. Sedikit tutorial sistem pendukung keputusan menggunakan metode SAW. Ini bisa kita gunakan untuk memilihkan kita perhitungan. Mungkin bisa kita pilih secara langsung, tapi kita bisa mempertimbangkan lagi menggunakan metode ini agar kita bisa menentukan lebih tepat ini dan tidak kurangi penyesalan kita. Karena kita sudah tahu sejak awal harga itu berapa persen,
kenyamanan berapa persen, kualitas berapa persen, dan ketahanan juga berapa persen. Dan sudah kita normalisasi, kita bandingkan, kita total, dan kita temukan sepatu mana yang cocok untuk pelanggan. Atau jadi kita pilih, dan itu untuk memperkuat kita agar tidak bimbang. Nah, mungkin itu saja. Saya akhiri, mohon maaf jika banyak suara-suara yang lain dan juga kepaduan saya dalam tutorial ini kurang baik. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.